Hai guys, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, kali ini kami tuh akan membahas tentang tema kebijakan dividen. Oke guys, selamat menyaksikan videonya. Hai guys, di sini saya akan membahas tentang kebijakan dividen. Yang pertama itu ada pengertiannya. Apa itu pengertian kebijakan dividen? Nah, pengertiannya itu adalah laba dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk keuntungan atas kepemilikan saham. Adapun jenis-jenis dividen, yang pertama yaitu dividen tunai atau cash yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai, dan yang kedua itu ada dividen saham, dan ada juga dividen properti yang bisa dibayarkan dalam bentuk aset ataupun selain uang. Nah, adapun yang terakhir yang ketiga yaitu kebijakan dividen. Nah, kebijakan ini adalah keputusan perusahaan mengenai berapa besar laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa yang akan ditahan untuk pengembangan usaha. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan juga kebutuhan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang pertama ada besarnya laba yang diperoleh dari perusahaan, kedua kondisi kas atau likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk investasi atau ekspansi, tingkat utang perusahaan, dan terakhir harapan dan kepercayaan investor. Ada juga dividen payout ratio (DPR). Dividen payout ratio adalah presentasi laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Rumusnya DPR sama dengan dividen per saham dibagi laba per saham dikali 100%. Contoh, jika laba per saham sama dengan 500 dan dividen per saham 200, maka DPR-nya sama dengan 200 dibagi 500 dikali 100%, sama dengan 40%. Artinya 40% laba dibagikan sebagai dividen, sedangkan 60% ditahan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ada dividen yield. Nah, dividen yield itu adalah rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan dividen yang diterima oleh investor dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, ada pula rumusnya yaitu nih. Nah, dividen yield atau harga dividen per saham dibagi harga saham dikali 100%. Contohnya, dividen per saham harganya 200 dan harga sahamnya itu 4.000. Nah, sama dengan dividen yield 200 dibagi 4.000 dikali 100 sama dengan 5%. Artinya, investor memperoleh hasil dividen sebesar 5% dari harga saham yang dia miliki. Nah, yang ketujuh ada teori dividen. Yang pertama, teori irrelevance atau Modigliani dan Miller, yaitu kebijakan dividen yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, yang kedua ada bird in the heart theory, yaitu investor lebih menyukai dividen yang dibagikan sekarang daripada keuntungan yang belum pasti di masa depan. Nah, yang ketiga ada tax preference theory. Tax preference theory yaitu investor lebih memilih laba ditahan karena dividen dapat dikenakan pajak yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari kebijakan dividen merupakan keputusan penting perusahaan dalam mengambil laba kepada pemegang saham atau menahannya untuk mengembangkan laba atau mengembangkan usaha. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan dan bertujuan menjaga keseimbangan antar kepentingan investor dan pertumbuhan. Sekian video dari kami and see you. Bye-bye.